Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam rangkaian ibadah online, renungan malam. Mari saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Bapa yang baik, buat waktu yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kami mau memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu selain kami mau belajar taat dengar-dengaran kepada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan itu berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kita langsung buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, dalam 1 Petrus ini dikatakan bahwa kita semua adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bahkan kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kita melihat bagaimana Allah memberikan satu penghargaan yang tinggi sekali kepada anak-anaknya, kepada umatnya. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Luar biasa sekali penghargaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tahu dan menyadari betapa besarnya penghargaan yang Allah berikan, kita flashback dulu bagaimana kita hidup dulu ketika Adam jatuh dalam dosa. Kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak punya harga, yang harusnya binasa, masuk dalam api neraka yang kekal selama-lamanya. Tapi oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, cinta Allah yang begitu besar kepada dunia ini, sehingga kita semua umat pilihan Allah boleh dijadikan sebagai bangsa yang terpilih, bahkan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Luar biasa sekali saudara. Kalau kita sadar bagaimana penghargaan yang tinggi yang Allah berikan dalam hidup kita, mari kita hargai semua itu. Dengan apa? Dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Kita jangan menyia-nyiakan penghargaan yang Allah berikan kepada kita. Kita dijadikan bangsa yang terpilih, kita dijadikan imamat yang rajani, kita dijadikan bangsa yang kudus, bahkan umat kepunyaan Allah. Kita milik Allah, kita kepunyaan Allah. Oleh karena itu, tanggung jawab kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tanggung jawab kita adalah, mari, di sini dikatakan, kamu harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dengan kata lain, mari kita menjadi saksinya Allah, saksi Kristus yang menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah sendiri. Kepada siapa saja, khususnya kepada orang yang masih belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Ini adalah amanat agung, perintah yang mulia yang Tuhan mau berikan kepada kita, tanggung jawab kita, amanat agung. Untuk apa? Untuk menceritakan atau untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang masih belum mendengar Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, tetangga sekitar yang masih belum mendengar tentang juru selamat Yesus Kristus itu. Dan inilah tanggung jawab kita, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Kepada siapa? Kepada umat yang masih hidup dalam kegelapan. Ya, jangan kita berpikir bahwa cukup keselamatan itu menjadi milik kita sendiri, dan kita tidak mau membagikan itu kepada yang lain.
kepada keluarga kita mungkin yang masih belum mengenal Yesus, kepada tetangga-tetangga kita, kepada saudara-saudara kita. Ini adalah tanggung jawab kita. Karena kita sudah dijadikan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Maka tanggung jawab kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan di sini dikatakan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa tanggung jawab kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, maka sebagaimana layaknya kita pun harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan kamu sudah keluar dari kegelapan. Kita yang dulunya berdosa, yang hidup dalam kegelapan, kamu sudah keluar dari kegelapan kepada apa? Kepada terangnya yang ajaib. Dengan kata lain, ini adalah yang disebut dengan eklesia, keluar menjadi terang yang ajaib, dari kegelapan menjadi terang yang ajaib. Oleh karena itu saudara, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, karena kita sudah dijadikan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tanggung jawab kita adalah terus melakukan amanat agung, yaitu apa? Memberitakan, menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar Allah yang sudah mati, Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap umat yang berdosa ini. Yesus Kristus juru selamat dunia, satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang lain selain lewat Yesus Kristus. Oleh karena itu tanggung jawab kita adalah terus kita lakukan amanat agung kita, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar kepada siapapun juga, terutama kepada saudara-saudara kita yang masih belum mengenal Yesus. Karena kita sudah keluar dari kegelapan, kita yang dulunya hidup dalam kegelapan, kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oleh karena itu mari sebagai umat ketebusan Allah, teruslah lakukan tanggung jawab kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar, perbuatan-perbuatannya yang ajaib, menceritakan, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tanggung jawab kita menceritakan keajaiban-keajaibannya, menceritakan perbuatan-perbuatannya yang luar biasa buat semua orang yang masih hidup dalam kegelapan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan memotivasi kita malam ini, karena kita sudah menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Maka wajiblah sebagai anak-anak Allah memberitakan, menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi semua umat manusia. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Biarlah kami memiliki tanggung jawab untuk melakukan tugas amanat-Mu, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib kepada siapapun yang kami kenal, khususnya kepada saudara-saudara kami yang masih hidup dalam kegelapan. Biarlah mereka boleh menerima Engkau sebagai juru selamat, membawa kepada terang yang ajaib. Terima kasih Bapa, mampukan kami terus Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi Kristus-Mu yang hidup Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Malam ini terus kami berdoa buat sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dalam pergumulan beri kekuatan. Dalam segala persoalan bangsa dan negara kami ini juga Tuhan, pandemi ini Tuhan, mari Tuhan beri kekuatan kepada pemimpin kami, Bapak Presiden. Semuanya Tuhan boleh selesai dengan baik, karena Engkau sudah memberikan hikmat, marifat, pertolongan yang ajaib, belas kasihan-Mu menjadi bagian buat bangsa dan negara kami, sehingga Tuhan bisa pulihkan semuanya menjadi lebih baik. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Materaikan firman-Mu dalam loh hati kami, biar kami boleh melakukannya dengan takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.